Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar Anda? Hari ini senang sekali ya kembali berjumpa dengan 95,5 RAS FM Jakarta. Kaitannya dengan program kita hari ini yang akan berdialog dengan narasumber kita bersama dengan Lada Hitam. Apa itu Lada Hitam? Lada Hitam adalah Laskar Imam Haddad Hizib Terampuh. Laskar Imam Haddad Hizib Terampuh. Dan ini menjadi hal penting untuk kita bersama mengetahui secara jauh ya kaitannya dengan apa yang akan menjadi action Laskar Imam Haddad Hizib Terampuh. Di studio sudah ada narasumber kita, ada Ketua Umum Lada Hitam atau Ketua Umum Laskar Imam Haddad Hizib Terampuh, ada Ustaz Muhammad Rifat Kamal Zain. Beliau sudah hadir di RAS FM Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak jauh dari Covid ya. Alhamdulillah ya. Kemudian ada juga narasumber kita Reza Kamal Zain. Beliau adalah sekjen dari Lada Hitam. Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam. Kabar baik Reza ya. Angkat sedikit aja mikrofonnya. Baik, sahabat, kita akan dengarkan dulu ya. Mungkin peroleh yang akan disampaikan oleh Reza sebagai sekjen dari Lada Hitam, kaitannya dengan apa itu Lada Hitam, Laskar Imam Haddad Hizib Terampuh. Silakan Reza. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi min amma ba'd. Pertama-tama Rasulullah hadis Nabi Muhammad SAW, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Maka dalam kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada pimpinan umum Perguruan Islam Syafi'iyah, guru besar kami Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang kebetulan saya salah seorang alumni santri beliau yang paling bodoh di angkatan saya. Juga kepada Bang Abdul Muiz Mangunsong Masih yang menjadi wasilatuna sehingga kami bisa siaran di Radio RAS FM pada saat ini. Selanjutnya dalam hal ini juga saya menegaskan bahwa saya bicara ini dalam kapasitas pribadi dan sebagai Ketua Umum Lada Hitam, bukan sebagai wakil habaib atau ulama ataupun tokoh masyarakat. Sehingga jika dalam penyampaian saya nanti terdapat banyak kesalahan, kekhilafan, itu semata-mata murni karena kebodohan saya dan bukan representatif habaib atau ulama. Maka atas dasar itulah kami mohon kepada Bang Obi jangan memanggil saya dengan julukan Ustaz, tapi cukup panggil saya dengan kebiasaan kawan saya memanggil saya, yaitu dengan julukan Abang. Terakhir, saya juga ucapkan jazakumullah khair kepada orang tua saya, pada guru-guru, keluarga, kerabat, sanak familis, anak dan istri saya, sahabat serta jamaah dan semua pihak, wabil khusus kepada seluruh anggota Lada Hitam atas dukungan, doa dan supportnya. Wabil khusus kami ucapkan kepada imam besar kami Al-Mukarram Al-Habib Zainal Abidin bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Selanjutnya adapun program majelis kami ini yang kami namakan adalah Laskar Imam Haddad Hizib Terampuh atau Lada Hitam ya. Yang mana di dalam kamus besar bahasa Indonesia arti laskar maksud kami adalah tentara atau kelompok serdadu atau pasukan. Tapi kami bukan termasuk di dalam pengertian arti laskar dalam kamus tersebut. Yang kami maksud di sini adalah kami murni pecintanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad atau Imam Haddad, dan kami sebut diri kami sebagai laskar. Kemudian program kami juga di dalam majelis kami tidak hanya mengurus masalah ubudiyah, fiqh diniyah atau selainnya, tapi juga kami dalam masalah kebangsaan-kebangsaan. Kami Majelis Lada Hitam memastikan statement atau pernyataan kami bahwa NKRI adalah kesepakatan final yang tidak boleh dirongrong oleh siapapun. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pandemik global COVID-19 berdasarkan data dan realita yang kami terima. Sekarang semua pihak terkait dan pihak profesional masih terus mencari solusi untuk menghadapi COVID-19. Pelaksanaan doa-doa yang dilakukan di acara-acara keagamaan baik secara berkumpul langsung maupun online. Kita tahu juga secara logika
siapapun belum mampu menembus situasi keadaan darurat akibat COVID-19. Ya. Kemudian seruan himbauan pemerintah terasa tak terdengar atau tidak dipatuhi oleh masyarakat umum. Ya. Adanya tempat-tempat ibadah yang dianjurkan untuk ditutup akibat efek situasi pandemi COVID-19 ini. Di saat kekuatan kekuasaan dan jabatan masih dianggap belum mampu memberi pengaruh apapun terhadap COVID-19, kita juga tahu bahwa para ahli keilmuan virus dan sebagainya juga dianggap masih belum mampu menghadapi wabah COVID-19. Juga adanya jamaah atau pendukung yang berjumlah banyak dengan jamaah ribuan bahkan ratusan ribu hingga jutaan yang dianggap saat ini juga belum mampu berbuat apa-apa terhadap COVID-19. Ya. Tiada apapun sandaran yang saat ini bisa kita jadikan sandaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di saat untayan nasihat-nasihat pemuka agama yang juga dianggap belum mampu menghadapi pandemi COVID-19. Atas dasar permasalahan itulah kami dapat melihat dengan jelas dan nyata bahwa semua ketidakmampuan itu terjadi sebagai bentuk hilangnya ta'alluq atau hubungan batin kami atau batin kita dengan para salafun salihun yang selama ini selalu kita gaungkan sebagai pengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Untuk itu kami mencoba bermaksud atau meski mungkin dianggap kurang adab, walaupun pasti banyak kalangan di luar sana yang menuduh kami sebagai kelompok kecil orang-orang sombong, akan coba tampil menjadi garda terdepan untuk menghadapi wabah COVID-19 di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Jika kami diberi kesempatan, kami yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan meridhoi langkah kami dengan kesuksesan kami menghadapi wabah COVID-19 dari atas permukaan bumi ini. Bagi yang memiliki wawasan ilmu batin, langkah kami adalah bentuk pengakuan akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kami sebagai hamba yang penuh dosa. Ya. Hingga kami menyadari hubungan yang sangat jauh antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kami memohon dengan ta'alluq atau hubungan batin ini yang kami miliki walau masih sedikit kepada salah satu sosok makhluk mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu Imamun al-Haddad atau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dengan wasilah kami kepada beliau, kami yakin seyakin-yakinnya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kami menghadapi COVID-19. Kami berani menjamin Indonesia akan bebas COVID-19 maksimal 41 hari setelah kami melakukan aksi sesuai SOP kami. Karena kami yakin saat ini hanya sosok Imam Haddad lah yang paling mampu menjadi wasilah mengatasi COVID-19 dan musibah-musibah lainnya dari atas muka bumi ini sesuai dengan magam beliau yang dijuluki Ghawthul Ibad wal Bilad atau penolong para hamba dan setiap negara. Semoga hal ini dapat tempat di hati kaum muslimin khususnya para pemangku jabatan di negeri ini sehingga kami diberi kesempatan untuk melakukan aksi nyata demi NKRI yang kami cintai ini. Kami pun menyadari bahwa tidaklah mudah mempercayai apalagi meyakini gagasan kami ini. Bagi mereka yang alim sangatlah butuh akan data-data yang menjadi dalil sebagai penguatan aksi ini. Namun seperti kami telah ungkap di atas bahwa saat ini bukan saatnya berdalil diskusi apalagi berjidal. Namun umat saat ini sangat membutuhkan aksi nyata yang dapat membuat mereka keluar dari kungkungan rasa takut. Maka dengan ini kiranya dapat diberi kesempatan untuk berbuat yang kiranya dapat diterima bagi segenap bangsa dan kaum muslimin khususnya di Indonesia. Sekali lagi kami tegaskan aksi kami ini insyaAllah murni dengan niat lillahi ta'ala. Ya Ghawth aghithna wal muslimin, Ya Ghawth aghithna wal muslimin, Ya Ghawth aghithna wal muslimin. Ya, tadi ungkapan dari sebetulnya sebagai ungkapan selain Ketua Umum Lada Hitam, termasuk juga bagaimana paparan ya sebagai sambutan Ketua Lada Hitam.